wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillahi kafallahu wa waqa. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibil bait yang dimuliakan oleh Allah, para guru, para asatidz, para ulama, para kiai, umara dan seluruh jajarannya, ibu-ibu yang hadir, dari semua undangan, para tamu kita dari Besan juga, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabil khusus untuk kedua mempelai, kita doakan semoga Allah selalu melindungi, memberkahi, dan semoga Allah menjadikan keduanya menjadi pasangan yang bahagia, yang harmonis, diberikan rizki oleh Allah keturunan, anak-anak yang soleh dan solihah, yang cerdas, yang alim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam upacara walimatul urus, acara walimah pernikahan, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan karunia, nikmat, sehat walafiat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini kita bisa hadir dalam upacara walimatul urus. Salam kehormatan, salam kemuliaan, salam kesejahteraan kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian minggu pagi biasanya kita di majelis taklim. Pagi ini kita bersama-sama ngaji bareng di tempat Sahibul Bait dalam rangka upacara walimatun nikah. Mudah-mudahan dengan acara pengajian ini, khususnya Sahibul Bait dan kedua mempelai, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berbicara tentang walimatun nikah, sebelum dilaksanakannya pernikahan, ada yang disebut dengan khitbah. Jadi bahasa kita ini mengelamar, meminang, mempersunting. Itu perak daripada nikah. Kenapa? Itu adalah sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi. Kata Rasulullah, asirrul khitbah wa a'linun nikah. Rahasiakanlah acara khitbah dan ramaikanlah acara pernikahan. Cuma kalau sekarang kelihatannya sudah nggak ada beda. Ketika kita ngelamar, kayak tadi malam saudara kita wabak, banyak orangnya yang nganter, yang ngiringnya. Waktu saya dulu kawin cuma bertiga, uak saya sama ibu saya doang. Ngelamar aja 15.000 doang deh. Tapi gelem baik. Saya kira wis pokoknya mah kayak uang arep kawin pada kan. Diring, ya gawa buah-buahan, iya. Jadi karena sudah kaprah, jadi ya begitu. Jadi adat kebiasaan yang ketika dilakukan oleh kita masyarakat kemudian ditinggalkan, maka tarkul adat adawah, meninggalkan adat kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di daerah kita, di masyarakat kita, maka akan menjadi omongan yang kurang baik. Betul. Jangan lupa mengelamar, sepi baik. Bengen wara dialog-alog. Kasih mah, iya nyata. Apa maning upacara pernikahan, kata Nabi, a'linun nikah, ramaikan, supaya tetangga, masyarakat kita tahu bahwa anak kita sudah dinikahkan. Dan memang itu adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi walimatul urus ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, aulin walau bisyar, adakan dan rayakan walimah pernikahan itu walaupun kita hanya menyembelih seekor kambing saja. Tapi pernikahan itu tentu harus dirayakan supaya keluarga kita undang, saudara-saudara kita undang,
Masyarakat kita undang supaya mereka tahu bahwa anak kita ini sudah dinikahkan. Ya Bu ya. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah syair biasanya dibaca ketika bahasa orang dulu marukum, biasanya dibaca itu buat sekalian. Sekarang rukum itu sudah tidak ada. Kemudian kalau orang Betawi palang pintu itu masih dilestarikan. Itu juga bagian adat kebiasaan yang perlu juga dilestarikan, karena itu tidak menyimpang dari aturan agama. Jadi di dalam syairnya begini Bu hadirat sekalian. Assalamualaikum daradin murawna Ra'allahu fi baitil aman Ra'allahu fi baitil aman walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatuha bila udhrin qad tajib. Sururun nasi bilubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as wa sahibul ursi yatana'am wa la yanamu bin nawam الناس كلهم نيام وصاحب العرس يتلعب ولا ينام. Ibu-ibu hadirat sekalian, jadi ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatuha bila udrin qad tajib. Walimatul urus itu sangat disunahkan walaupun dengan seekor menyembelih kambing. Akan tetapi ketika kita diundang, wajib memenuhi undangan daripada walimatul urus. Dengan catatan di dalam walimatul urus itu tidak ada bentuk-bentuk yang melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagi sang pengantin, ibu-ibu hadirin sekalian, tadi sudah dinyanyikan tentang duhai senangnya menjadi pengantin. Coba ibu-ibu semua menyanyikan lagu pengantin baru bareng 1, 2, 3. Iya. Ini kelakatun bae ini keko. Ayo, duhai bersenda gurau. Terus tuh teh ketika menjadi pengantin, orang yang paling sakit adalah orang yang ketika sakitnya itu adalah sakit gigi kan? Parah sakit gigi, jauh sama mati tapi sakitnya luar biasa. Ya, makanya ibu bapak sekalian, kalau kita ingin senang kembali, jadi pengantin mandi. Iya. Di dalam syair tadi saya sebutkan, an-nasu kulluhum niyam. Manusia-manusia lain semuanya dalam keadaan tidur, sedangkan wasahibul ursi yatala'ab wa la yanam. Pengantin baru mah sedang berbulan madu, tidak pernah ada rasa ngantuk pada saat itu. Kita mengelekar turu pada ngorok, nganten baru ngorok. Jadi bengikun digenah awan deh. Bener kan? Jadi pengalaman. Iya. Wasahibul ursi yatana'am. Yang namanya pengantin baru lagi mengalami kenikmatan, keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya harus banyak bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Begitu saya nanya sama saya Mon, ini Bang Emon, kira pengen kawin tuh? Pengen mengaji. Emang kawin pun enak, Jerema enak. Emang bukan sekedar enak, tapi yang namanya orang kawin, orang nikah itu bukan sekedar enak, tapi gurih. Bukan sekedar enak, tapi gurih, kenikmatannya luar biasa, ibu bapak sekalian. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu, mengalahkan dengan yang lain. Makanya kita harus bersyukur. Ya ya. Wala yanamu bin naghab. Artinya memang seorang yang sedang berbulan madu itu nggak ada suatu keinginan untuk tidur. Ya memang lagi bahagianya. Wala yubalin nu'as. Tidak memperdulikan mata ngantuk, terus aja terus. Walau kanatil ardu zilzalan bila nafas, walaupun ada gempa bumi menggoncangnya, dari kan setepe mau pada ribut. Seorang persuli, tidak persuli itu. Iya, karena gaya jadi pengantin baru. Ya. Makanya ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antara sunnatun min sunnah Rasulullah SAW yang paling indah adalah sahibul urus, orang yang lagi sedang menjadi pengantin baru. Perkawinan yang kita lakukan adalah merupakan juga bagian ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Tujuannya apa Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan? Pasti yang namanya manusia dengan ikhtiarnya, maka Allah akan memberikan jodohnya masing-masing buat sekalian. Dan itu harus percaya, ya, cepat ataupun lambatnya itu tergantung dari ikhtiar kita. Kalau tidak ada ikhtiar, maka kita tidak akan dapati pasangan kita. Makanya bahasa kalimatnya itu juga, ya, kata Al-Qur'annya waja'ala itu artinya Allah menjadikan dengan catatan ikhtiar. Apa sih tujuan Allah? Litaskunu ilaiha. Tujuan Allah menjadikan kalian berpasangan-pasangan itu supaya hidup kamu menjadi tenang. Wong duwe rabi itu beda karo wong sing ora duwe rabi. Sing durung duwe rabi mah masyaallah pusing, ora tenang. Tapi lamun wis duwe rabi mah beda ketenangannya, beda litas kudu ilai. Agar mereka itu, ya, pasangan-pasangan yang sudah diberikan jodohnya oleh Allah itu supaya menjadi pasangan yang tenang, sakinah, adem, seakan tidak punya problem. Akan tetapi ibadah sekalian, ketika memang kita sudah dihadapkan dengan persoalan pernikahan, berarti kita akan mengarungi hidup yang baru. Ya, tadinya melajang, sekarang kita sudah punya tanggung jawab lain dengan istri kita, dengan keluarga kita. Kalau orang Indramayu mah bilangnya begini buat sekalian, ari wong kawin niku enaknya seklenteng, ora enaknya sendeng. Rumah istilah, pribahasa. Kenapa? Karena dihadapkan kita ini setelah pernikahan akan banyak dihadapkan problem rumah tangga kita. Kita ingat, kalau diistilahkan seperti ini, enaknya seklenteng, ora enaknya sendeng-deng, artinya ibu anak sekalian, segala kenikmatan yang ada pada kita ini tidak terus menerus, tapi di depan kita banyak rintangan dan banyak tantang, karena ada kewajiban yang lain, yaitu memberikan nafkah untuk keluarga kita. Pada waktu kita di pelaminan berbulan madu, iya, belum kepikir dengan hal-hal yang masih jauhnya, iya, karena kita masih saat-saat artinya berbulan madu, kita enggak ingat, iya, untuk masa depan kita itu apa. Maka perlu bagi kita yang sekarang menjadi pengantin baru, maka
peribahasa yang disebutkan oleh orang Jawa ini juga perlu kita perhatikan. Enaknya seenteng, orang enaknya seendem. Artinya kenikmatan itu akan hilang, tapi tanggung jawab kita ke depannya ini sangat berat sekali. Kenapa? Karena orang berumah tangga itu, saudara sekalian, tantangannya banyak. Apalagi kalau kita sudah punya anak, punya cucu. Maka rumah tangga supaya menjadi sakinah bina dengan baik, istri menghormati suaminya, suami juga menyayangi istrinya. Bahkan seorang suami bukan sekedar menjadi pemimpin rumah tangga, tetapi menjadi pelindung rumah tangganya. Istrinya juga dilindungi, anak-anaknya juga dilindungi, keturunan-keturunannya juga dilindungi. Jangan rumasa umpamane wong lanang, wih kita sing jadi pemimpin, apa-apa harus wong wadon. Ya, tidak begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu memang maknanya laki-laki yang menjadi pemimpin, juga plus menjadi pelindung daripada rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya sang suami tidak ada rasa ego, tidak ada rasa sombong terhadap keluarga. Yang ada harusnya apa? Makanya ayatnya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Harus ada rasa cinta yang mendalam, warahmah, dan harus ada kasih sayang yang mendalam. Cinta dengan kasih sayang tentu berbeda, ibu bapak sekalian. Kenapa kita bisa kawin? Kenapa kita bisa nikah? Karena ada cinta. Lamun wong orang demen mah dikawinakan legati. Orang demen dan kawinakan dipaksa. Melayu ukuran. Kan ya? Kayak wong elok dijodoh-jodohakan orang bilang Melayu. Yang orang demen deh. Iya, jadi kudu ada mawaddah. Itu Allah ciptakan rasa kasih sayang, rasa cinta itu di dalam setiap manusia. Kemudian warahmah, harus ada rasa kasih sayang. Itu memang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita sekalian. Warahmah itu ya rahmat, kasih sayang, ya. Jadi supaya nanti rumah tangganya tentram, ya. Iman yang rapi dijual ke dunia. Nah iya, bukan gara-gara rapi pengen mangan rujak ya. Rupanya melototnya ku metu mata nih laki. Ya kan? Jadi pemimpin rumah tangga kok ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu harus yang bijak terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dari tujuan nikah, kata Nabi, man tazawwaja lillah, barang siapa menikahi, mengawini seorang wanita lillahi, semata-mata ikhlas karena Allah. Apa jaminan Allah itu? Ya, kafallahu, maka Allah akan mencukupi rizkinya. Wawaqa, dan Allah pasti akan melindunginya. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menikah, yang mau kawin, tujuannya lillah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga keluarganya dengan baik, maka Allah akan mencukupi segala kehidupannya. Rezekinya gampang, Bu. Tapi lamun umpama ni wong lanang galak ning rapi, rezeki keseret. Itu bisa dibuktikan ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nabi bilang begitu. Sauqallah. Wa waqa, bahkan Allah akan melindungi keluarganya. Amin ya rabbal.
Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping memang saya menyampaikan ini karena saya ditugaskan sebagai penyuluh agama bidang spesialisasi dari keluarga Sakinah. Ini perlu saya sampaikan kepada sahibul urus terutama dan yang lainnya, mudah-mudahan kita akan merubah sikap. Ya, jangan mentang-mentang kita jadi pimpinan rumah tangga, tapi seakan-akan kita berkuasa dengan seenaknya sendiri, tanpa kebijakan, tanpa ada mawaddah, tanpa ada kasih sayang dengan keluarga kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara kita, anak kita yang pada hari ini melaksanakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga Allah menjadikan terhadap keduanya ada rasa kasih sayang dan cinta yang mendalam, dan diberikan rizki keduanya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Maka kekuatan doa itu sangat penting, ibu hadirin sekalian. Kekuatan doa itu sangat penting. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri lantas kita tidak mau berdoa kepada Allah. Bahkan kekuatan doa itu, ibu hadirin sekalian, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir buruk kecuali kekuatan doa. Memang takdir bisa dirubah, itu urusan Allah. Di dalam Al-Quran Allah bilang begini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ya, Allah bisa menghapus sesuatu apa saja yang dikehendaki Allah, dan Allah bisa menetapkan sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Karena itu hak Allah. Kalaupun umpamanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah fil azali yang disebut dengan qada, karena kita tidak tahu apakah takdir kita itu di sana ada takdir buruk buat kita. Tidak ada yang tahu manusia. Ketika dia lahir, kemudian hidup, selama hidup kemudian dia mengalami musibah, dan musibah itu kita tahu pada hari ini, sebelumnya nggak tahu, dan itu adalah takdir. Tetapi sebelum terjadi takdir yang terdapat dengan kita itu bisa dihalau dengan sebuah doa. Kita bisa menolaknya dengan doa yang harusnya kita tertabrak mobil karena kita rajin silaturahmi, karena rajin berdoa, akhirnya takdir buruk itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sebab banyak orang yang bertanya, kan takdirnya dulunya saya kan ditakdirkan sama Allah tabrak mobil, gitu ya. Ya apa tahu kamu dengan qadanya Allah, tidak ada yang tahu. Maka ikhtiar itu bagi kita orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat penting. Bahkan ikhtiar itu wajib, itu harus. Ya. Contoh umpamanya ibu-ibu kebelet pengen ngisi, lagi turu jadi ibu-ibu ngisi ngani WC apa kasur.
Ya kan? Iya. Lamun laka ikhtiar ibu, islah kita bodoh lah dari pangeran yang kasur ya ning kasur ya ning wesnya. Ya laka ikhtiar, ya isinya ning kasur menang baju. Coba lah mulungan. Ya kan? Akhirnya kan jare lakinya siapa sing ngisi ning kasur itu? Bocah anak mau pun itu. Orang biasa sih. Lebih beda aja tayingan. Jadi seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi perlu adanya kayak umpamanya kita itu umpamanya telat jodoh ibu-ibu sekalian. Pengen oli jodoh cepet gampang, gampang mana aturan itu. Iya kan? Lah iya tuh. Ana aturan. Apa? Ya, kekuatan doa mau. Lamun kita dengan jublek bae meneng bae. Orang gelem doa ya mau berhasil. Ya. Sama dengan kita menunggu hujan uang dari langit sama. Mudah-mudahan ya Allah ingin nurunakan duit sing langit. Lah iya. Menjalut rezeki langsung kita ya Allah, mudah-mudahan udan duit aja udan banyak gitu. Ana sing ngedoanin kono. Senajan ana mau diulunakan duit. Iya. Arane tamani, arane ngahayal, bukan taroji. Dalam ilmu nahu disebut tamani. Jadi mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Walaupun itu mungkin. Kayak uang lanang umpamanya, Bu. Anak telah uang lanang meteng. Lahir anak. Ya nih buat 3 kaki. Oh nanti ya, bukan saya mohon maaf. Lah iya. Jare wong lanang ya Allah kita mentengakan supaya dua anak. Iya, ngejaluk pokon Bu. Kira-kira lahir tor. Maaf. Iya. Arane disebut mungkin adamun. Apa arane? Qalilul adam atau adamul qalil. Tidak terjadi yang seperti itu. Ya. Kenapa sih pangeran itu orang udah akan duit bae, udah banyu bae. Ya wis, kene. Saiki lamun umpamane Allah udah akan duit, itu banyu. Banyu ini di stop, kira-kira setuju apa ora? Saiki lagi krisis kan, krisis uang. Terus kita mau ora perlu banyu malah duit bae. Lah iya cobain. Udahnya duit penunggal duit. Tapi banyu disetop dengan pangeran. Bila ora? Nah dan duit miliaran kita laka banyu. Buktinya banyak di antara negara dan negara miskin ibu sekalian. Lihat di negara ada 7 negara miskin. Ya. Kalau kita ngelihat di negara apa di televisi itu duit dolaran miliaran ndok teluk je semiliar. Uang tidak ada harganya buat sekalian. Padahal miliaran dibuangin ke duit. Laka harganya justru yang berharga itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Uang dokter ini semiliar harga. Ditaruh dibayar ke harganya apa deh. Itu salah satu contohnya. Kalau negara sudah menjadi negara miskin, uang tidak akan berlaku. Makanya kita bersyukur masih diberikan kenikmatan turunnya rahmat Allah yaitu air hujan. Coba sing banyu bae ibu sekalian, saiki wong dagang galon nunggal bepojok. Rezeki ora tuh. Duit tak duduk. Iya. Duit, tapi manusia harus ikhtiar mau. Jangan mengharapkan padi dari sawah kemudian datang ke rumah tanpa kita peras keringat banting tulang nandur dikit. Iya. Nggak ada ibadah sekalian. Kalau kita ingin menuai padi tentu kita harus menanam padi. Nggak mungkin ibadah sekalian kita menanam padi berbuahnya timun. Atau sama sekali kalau kita tidak menanam apa-apa kemudian berbuah. Paling yang ada itu rumput ibu hadirin sekalian. Ya.
Jadi jangan banyak menghayal. Harapan itu boleh, tapi bukan khayal. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan, perkawinan, perjodohan ini adalah bagian dari sunnatullah, dan ini adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu menjadi tentram, saling mencintai dan saling kasih sayang. Karena agama kita Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahumal wuddah wal wudad warzuq lahuman nasala fil banati wal aulad waj'alhum ulama sulaha wa la taj'alhum bughaya kulaha waj'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li dhunubi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa liman haqqun alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Da'awahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bisalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.